uang yang kita keluarkan dengan nominal-nominal kecil itu yang sebenarnya bisa tanpa kita sadar menguras saldo kita ya. Atau halo semuanya, bersama saya Franz dan saya mau tanya teman-teman, kamu masih ingat nggak pengeluaran kamu selama seminggu kemarin itu kemana aja dan nominalnya berapa? Oke, kalau lebih mudah saya mau tanya lagi, kamu ingat nggak pengeluaran kamu 3 hari yang lalu nominalnya berapa? Nah, teman-teman, jadi kebanyakan kita, saya pas bisa tebak, kita nggak tahu ya pengeluaran kita seminggu yang lalu itu kemana dan jumlahnya berapa. Bahkan mungkin 1 hari yang lalu kita juga nggak tahu uang kita yang keluar itu kemana, nominalnya dan untuk apa ya. Dan tapi kalau kita gajian, ya kita ingat nominalnya berapa dan tanggal berapa. Sementara untuk pengeluaran-pengeluaran kita yang mungkin kecil-kecil harian itu kita nggak tahu sama sekali itu kemana aja. Jadi teman-teman memang sangat sulit ya untuk mengingat nominal yang kecil karena otak kita itu beranggapan bahwa nominal yang kecil itu ya, nggak terlalu mempengaruhi keuangan kita. Tapi tanpa kita sadar, itu justru keuangan atau uang yang kita keluarkan dengan nominal-nominal kecil itu yang sebenarnya bisa tanpa kita sadar menguras saldo kita ya, atau menguras keuangan kita. Jadi kita nggak sadar aja tuh karena ya nominalnya kecil, kita ngerasa ini nggak terlalu besar dan ya kita abai gitu. Tapi kenapa ketika kita membayar cicilan dengan jumlah yang besar mungkin, atau bayar angsuran atau ya kewajiban kita yang mungkin itu jumlahnya di atas 2 juta atau 1 juta, itu kita langsung aware ya, oh kemarin saya bayar untuk cicilan rumah segini, bayar mungkin arisan segini. Nah itu kita cepet tahu karena jumlahnya besar. Nah, jumlah yang kecil-kecil ini ya kita abai dan kita seolah nggak peduli ya dengan pengeluaran-pengeluaran kecil yang mungkin tiap hari keluar karena kita beranggapan nggak perlu dicatat juga buat apa, oh toh nominalnya kecil. Nah ini teman-teman sebenarnya sebuah kesalahan yang mungkin bisa kita perbaiki ya kalau kita mau memperbaiki pola dari pengeluaran kita sehari-hari. Jadi kadang kita itu mau mencoba untuk berhemat, tapi ya balik lagi, kita hanya beranggapan atau berpikir kita berhemat di waktu yang akan datang, tapi kita nggak tahu tuh apa sih yang harus kita hemat, pengeluaran apa yang harus kita kurangi. Mungkin contohnya ya kalau karyawan, anak kos itu mungkin biasa kalau di hari-hari kerja atau ke kampus, itu mahasiswa atau siapapun itu, ya mungkin kayak ya kita pergi jajan jumlahnya 30.000 mungkin ya, sehari 30.000 pagi, terus siangnya ya beli gorengan 20.000 atau sorenya ke Alfamart, terus malamnya makan bakso atau apa. Nah kita mungkin let's say kamu habis sehari itu ya 40.000 teman-teman ya, 40.000. Nah kalau hari kerja itu 4 hari, 5 hari ya 40.000 dikali 5 hari 200.000. Kemudian 200.000 dikali 4 minggu ya, 4 minggu itu ya sudah 800.000 ya, 800.000. Nah belum weekend ya, apalagi kalau kita weekend ya mungkin pergi nongkrong atau jalan-jalan ke mall ya biasanya pengeluaran 300.000, 200.000, makan seperti itu ya. Nah ya itu saja mungkin ya let's say bisa menghabiskan nominal ya mungkin 2 juta ya tanpa kita sadari di luar kebutuhan-kebutuhan yang memang yang sudah terpenuhi gitu. Kayak kebutuhan di rumah, makan, belanja, dan berbagai halnya gitu. Nah, saya kamu mau berhemat ya, dan kamu lihat pengeluaran kamu kok saya ngabisin duit banyak banget ya. Kemarin saldo saya contoh 6 juta gitu. Kok sekarang saldo saya cuma 2 juta ya? Kemana aja? Nah, ini yang paling sering kita alami ya. Kita bingung, kita ngerasa kita nggak belanja yang banyak, kita ngerasa yang kita beli itu kecil-kecil nominalnya, tapi giliran akhir bulan kita langsung apa?
terkejut, kebingungan, uang saya kemana, dan kamu mulai berpikir-pikir lagi, ingat-ingat, oh kemarin saya kemana ya, seminggu lalu kemana ya. Dan ini ya mungkin bisa membuat psikologi kamu jadi cemas, atau kamu merasa bersalah karena kamu sudah menghabiskan duit, dan itu ya membuat kamu merasa ya nggak enak lah, sisa duit saya tinggal segini. Nah, tapi teman-teman, gimana kalau kamu mencatat pengeluaran kamu selama sebulan itu, kemudian akhir bulan kamu lihat saldonya dan kamu ngeliat, wah, saya belanja banyak banget ya, ini duit saya kemana? Nah, dari situ kamu nggak perlu lagi ingat-ingat, kamu kesan beli apa kemarin, berapa jumlahnya, kamu tinggal buka catatan pengeluaran kamu gitu. Jadi kamu tinggal cek, oh kemarin saya beli ini, dan finally kamu bisa mereview kebiasaan kamu, habit kamu mengeluarkan duit itu untuk apa. Nah, dari situ kamu bisa berpikir, oh duit saya selama sebulan habis ternyata beli jajan ini, beli ini, yang saya harusnya ini bisa hemat. Jadi mungkin ya tadinya kamu jajan tiap hari, ya kamu kurangi sekarang jajannya ya sekali 3 hari, ya beli kopinya sekali 3 hari, ke Starbucksnya ya mungkin sekali 3 hari, nggak tiap hari lah, nggak setiap hari terus gitu. Jadi di sana bisa ke planning gitu ya. Nah, kalau nggak dicatat ya kita mau gimana? Apa yang mau di planning kayak gitu? Karena ya habit itu, kebiasaan itu setiap hari udah terjadi gitu, dan sementara kita mau mengurangi habit yang bagus itu, yang kurang baik, yang beli jajan tiap hari, ya nggak terkontrol. Nah, kita nggak ada datanya sebenarnya beli apa sih gitu. Nah, itu teman-teman, saya sangat menganjurkan kita itu sekecil apapun uang yang keluar itu kita harus catat gitu, karena itu bisa menjadi data yang sangat bermanfaat gitu. Dan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan, ya mereka punya data semua pengeluaran, pemasukan itu benar-benar dicatat ya. Karena ya kalau nggak seperti itu, perusahaan nggak bisa melihat seberapa sehat gitu perusahaan ini, atau cash flow-nya berapa gitu, atau pengeluarannya berapa, apakah perusahaan masih bisa bertahan sampai 10 bulan lagi untuk bisa menjalankan operasional. Nah, begitu juga dengan kita sebagai individu, sebagai keluarga, ya kita jangan sepele dengan pengeluaran-pengeluaran kita setiap hari yang kecil, berapapun nominalnya itu, teman-teman usahakan dicatat. Jadi kalau teman-teman ya mungkin sehari lupa, 2 hari lupa, sebisa mungkin di hari ketiga catat, teman-teman, kemarin saya beli apa, catat, yang seingat kamu, catat aja. Dan ya pelan-pelan habit itu nanti akan menjadi kebiasaan ya. Dan balik lagi, kita mencatat bukan untuk kaya ya, kita mencatat pengeluaran kita bukan untuk supaya tabungan kita banyak nanti gitu, bukan. Tujuannya bukan itu, tapi lebih membuat kita aware akan uang yang keluar itu kemana aja. Jangan kita awarenya hanya uang-uang yang masuk aja, tapi uang-uang yang keluar kecil-kecil ini kita abaikan. Karena justru itu yang kadang membuat keuangan kita jadi minus ya, pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita anggap enggak terlalu beban untuk kita gitu. Tapi padahal kalau diakumulasikan ya itu bisa menjadi besar. Teman-teman, jadi saya sudah mencatat ya. Jadi sebenarnya itu saya sudah mencatat pengeluaran saya ini selama 2 bulan ya. Dan saya melihat memang saya mereview diri saya, itu banyak pengeluaran yang seharusnya bisa saya kurangi, saya bisa hemat. Jadi dengan dari sana saya bisa menabung lebih banyak, dan saya merasakan manfaatnya mencatat pengeluaran setiap hari itu benar-benar bisa kita ya, menjaga kita untuk selalu aware ya akan keuangan kita seperti itu. Dan saya selalu mereview ya. Jadi setiap malam itu sebelum tidur saya akan selalu mereview pengeluaran saya hari ini apa. Saya akan review, dan setelah itu seminggu saya akan review, dan di akhir bulan saya akan review. Nah, dari sana saya bisa melihat kira-kira pengeluaran mana yang bisa saya kurangin, dan saya bisa menabung. Jadi saya bisa ya menabung lebih banyak lagi untuk ya keperluan yang lebih penting lagi daripada keperluan yang mungkin itu nggak terlalu urgent
Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kamu mau mencatat, silakan catat pengeluaranmu setiap hari. Kalau ada pemasukan dicatat, pengeluaran dicatat, dan review dengan serius dan planning keuangan kamu maunya seperti apa. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, jangan lupa kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu atau ke siapa saja supaya mereka lebih aware bahwa keuangan yang sehat itu dimulai dari diri kita sendiri dengan mencatat atau aware pengeluaran kita, uang kita kemana aja. Seperti itu. Jangan ketika gaji masuk, ya kita aware-nya cuman gaji masuk aja ya. Tapi ketika pengeluaran-pengeluaran kecil kemana aja, ya kita nggak terlalu peduli. Thank you teman-teman sudah mau nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan tentunya saya mau menyampaikan kamu bisa pakai ya catat uang online untuk membantu kamu mencatat pengeluaran kamu, pemasukan kamu setiap hari semudah ngechat teman kamu ya. Jadi kamu tinggal buka aplikasi WA yang semuanya sudah tentunya punya dan kamu tinggal chat aja dan nanti otomatis tercatat dan kamu bisa lihat laporan, kamu bisa review tiap hari. Dan kemudahannya adalah kamu punya WA nggak perlu install aplikasi, tinggal buka aplikasinya, WA-nya, tinggal chat catat uang dan otomatis akan tercatat seolah-olah kamu punya bendahara pribadi ya yang bantuin kamu untuk mencatat pengeluaran kamu. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.